Halo, selamat siang. Kita ketemu kembali dengan Mr. Good di podcast Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini kita kedatangan Abang Ganteng, gaul, anaknya tapi udah 4. Kita biasa panggil Bang Rod. Iya, Ya. Assalamualaikum Bang Rodi. Waalaikumsalam. Sehat, Bang Mr. Rodi. Good. Baik, Mister. Alhamdulillah, terima kasih Bang Rodi ini sudah meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan podcast di Poltekkes Kemenkes Semarang. Kali ini tema kita akan membahas sesuatu hal yang menarik. Ada tema darah dan alkohol. Ya, ayo, siapa yang sudah pernah minum alkohol? Termasuk Bang Rodi, nanti kita akan kupas tuntas di podcast siang hari ini. Ya, tema kita tentang darah dan alkohol. Pasti semuanya pernah merasakan alkohol. Betul enggak ya? Coba kita tanya dulu Bang Rod. Ya. Bang Rod, pernah nggak minum alkohol, Bang Rod? Kelihatannya pernah enggak ya? Kalau dilihat wajahnya itu. Ayo, saya yakin mabuk enggak. Minum alkohol pasti pernah, mungkin enggak tahu sedikit, Bu. Iya. Kejipan sidik mungkin ya. Ya, mungkin tak jawab pernah. Oh, Pernah, Mr. Wah. Good. keren. Ya. Sampai mabuk, Pak? Enggak, jangan salah tafsir dulu. Oh, gitu. Oke. Jadi saya mengakui minum alkohol itu artinya bukan alkohol minuman keras. Jadi kalau orang-orang pengen tahu, mungkin kita tidak pernah menyadari bahwa hampir beberapa obat-obatan dalam bentuk sirup itu pelarutnya pakai alkohol, termasuk kosmetik, parfum dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari Mr. Good, pernahkah minum alkohol? Jawaban saya pernah itu artinya saya pernah minum obat-obatan sirup. Oh, Ya. iya. Gitu. Berarti nggak sampai memabukkan ya kalau obat-obatan ya, Pak? Enggak, karena minuman yang dalam kurung obat-obatan ini kan memang sudah diatur sedemikian. Jadi kalau kita menyadur dari fatwa MUI itu kan obat-obatan sirup tidak boleh mengandung alkohol lebih dari 1%. Tetapi Iya. kenyataannya ada beberapa obat sirup yang kandungan alkoholnya sampai ada yang 6% sampai 10%. Nah, itu yang harus mungkin jadi pertimbangan tersendiri untuk mungkin yang apa istilahnya ya, menghindari bahan yang berbahan alkohol. Bapak, Bang Rod, kira-kira kalau alkohol itu sendiri apa sih, Bang Rod? Terus kalau yang dicampur di minuman keras, kemudian obat-obatan, itu sama nggak, Bang Rod, komposisi alkohol yang dimaksud alkohol itu, Bang Rod? Ya. Mungkin kalau kita jawab secara general ya, masyarakat harus tahu dulu, ibaratnya begini, jadi alkohol itu punya nama lain banyak sekali. Nah, itu yang mungkin masyarakat sering terlena. Jadi kayak ginilah, saya bilang ke Mr. Good ya, itu kan cowok ya. Saya bilang laki-laki kan boleh aja toh. Iya. Cowok, laki-laki, pria kan sama sebenarnya. Nah, alkohol juga begitu. Jadi alkohol itu punya nama lain banyak sekali. Ada yang namanya etanol, ada yang namanya etil alkohol, ada yang namanya glikol propilen, dan lain sebagainya. Sehingga nanti mungkin kalau pengen tahu persis makanan, minuman atau apapun itu dia mengandung alkohol apa tidak, ya silahkan bisa dicek di daftar online mungkin ya. Jadi kalau nggak komposisi, nama lain alkohol, biar nanti orang tahu bahwa oh ternyata ini alkohol sebenarnya. Iya. Itulah yang jadi masalah begini, Mr. Good itu. Alkohol itu rumus kimianya kan CH3, CH2OH.
Ya, itu kalau orang kimia tahu itu. Jadi dia mengandung Keren ya? gugus Keren. Dosen kayak ini. dia itu mengandung gugus hidroksil OH sama gugus hidrokarbon ya. Jadi gugus CH ini hidrokarbon, dia itu bersifat hidrofob. Jadi tidak bisa larut dalam air, sedangkan kalau gugus hidroksil itu bersifat hidrofil. Artinya dia mudah larut dalam air tapi tidak mudah larut dalam lemak. Lah, dua gugus ini karena bersatu sehingga dia itu kayak manusia, kayak Mr. Good ini bisa adaptasi dimanapun. Jadi dia bisa berikatan dengan molekul apapun. Nah, gara-gara bisa berinteraksi dengan molekul apapun sehingga alkohol ini atau etanol atau apapun tadi namanya, dia bisa masuk menembus jaringan tubuh kita tanpa lewat barier atau pembatas sama sekali. Gitu. Sehingga nanti dampaknya ya bisa kemana-mana manakala melebihi dari dosis yang disarankan. Bisa bercampur dengan darah juga dong berarti ya? Ya bisa. Jadi kalau kita bicara dampak alkohol itu kan nanti bisa langsung maupun tidak langsung ya. Kalau kita fokus ke darah loh ya. Jadi kalau kita bicara ke darah itu dampak langsungnya ya dia nanti bisa merusak membran sel darah sehingga nanti morfologi atau bentuk darah berubah. Atau dia nanti akan menembak pabriknya darah, sumsum tulang sehingga nanti jadi tidak bagus sehingga nanti produk darahnya berkurang. Atau dengan cara tidak langsung dia akan mengganggu metabolisme diantaranya nanti sehingga menyebabkan defisiensi asam folat sama vitamin B12. Nah, asam folat B12 ini sangat penting untuk pembelahan sel darah. Ya. Jadi kalau kita sering minum alkohol yang tidak dikontrol, bisa dipastikan nanti darah orang ini atau darah kita nanti bentuknya tidak bagus, fungsinya tidak bagus, produknya juga tidak bagus. Begitu Mr. Good. Oke, keren. Jawabannya keren, Kang Rod. Ya. Iya, Kang Rod. Tapi pastinya masih berarti ini ya, Kang Rod ya, untuk penggunaan alkohol ini kan ada pembatasannya begitu. Kalau melebihi ya tadi ya efeknya itu Betul. banyak sekali ya, sampai ke pabriknya darah itu loh kena gitu kan ya. Iya. Berarti bisa kalau karena bisa bercampur dengan darah artinya seluruh tubuh itu bisa itu ya Kang Rod ya, bisa berdampak ya. Bisa. Kanker juga bisa menyebabkan kanker gitu. Masuk bisa. Kanker. Nah, gara-gara minum alkohol. Iya, yang paling sering nanti ini kanker hepar. Iya. Atau pankreas. Kang Rod, kalau yang dijual di kayak di Indomaret gitu, kan ada minuman bersoda kayak gitu. Itu kira-kira juga ada alkoholnya nggak sih, Kang? Kalau itu beda ya. Beda, itu kan ya? minuman bersoda, berkarbonasi ya istilahnya ya. Jadi bukan mengandung apa itu etanol atau alkohol. Jadi itu sudah beda fokusnya. Jadi artinya dia tidak mengandung alkohol kalau yang itu. Ya, oke, Kang Rod. Wah, luar biasa ini Kang Rod. Kang Rod, kalau boleh tahu kerjanya di mana, Kang? Saya. Ini apa namanya pemahaman tentang darah, alkohol, pokoknya yang berhubungan dengan darah ini luar biasa ini, Kang Rod. Iya, jadi kebetulan saya memang senang fokus tentang darah ini, Mr. Good ya. Kalau saat ini kebetulan dipercaya untuk ikut membangun berkontribusi di Poltekkes Kemenkes Semarang di prodi istilah kerennya itu Blood Bank Technology. Blood Bank Technology atau bahasa Indonesia TBD. Darah. Ya, teknologi bank darah. Keren. Ya, Kang Rod, mungkin ini juga. Berarti kan kalau teknologi bank darah itu kan ada orang donor darah. Itu ya, betul. Ya, kalau orang donor darah, sementara kalau pemabuk seperti itu, pasti kan berarti
hampir dipastikan darahnya itu terkontaminasi dengan alkohol. Ya. Betul ya Kang Rod ya? Iya. Ketika itu disumbangkan kegiatan donor darah itu boleh nggak Kang Rod kira-kira? Nah, pastinya sebelumnya kan ada screening. Iya. Jadi nggak bisa orang ngasihkan darah langsung ini tak kasih darahku, nggak bisa. Jadi pasti nanti ada screening, ada interview, ada wawancara, seleksi lah istilahnya untuk darah ini nanti calon pendonor ini layak atau tidak menyumbangkan darahnya. Berarti luar biasa ya dampak dari alkohol itu macam-macam ya, Bang Rod ya. Itu kalau saat ini layanan prioritas di Kemenkes itu kan kita kenal dengan namanya KJSU ya, KJSU ya. Kanker, jantung, stroke, urologi, gitu ya. Itu dampak dari alkohol terhadap penyakit KJSU itu tinggi nggak? Maksudnya apakah sangat berpengaruh begitu, Bang Rod? Iya, sangat pasti kalau saya boleh jawab ya. Sangat pasti, stabil ya. Mungkin kita lihat dari sisi konteks untuk penyebab kanker dulu ya. Jadi alkohol tadi yang sudah kita bahas bahwa alkohol itu merupakan molekul yang punya kemampuan menembus baik membran yang terbuat dari lemak maupun membran yang terbuat artinya yang terlarut melalui air. Jadi dia itu bebas masuk kemanapun sehingga alkohol ini itu nanti dia masuk ke sel itu akan mempengaruhi bagaimana DNA ini rusak. Nah, DNA rusak maka sel ini nanti replikasinya terganggu. Itu satu. Kedua, dia juga akan mempengaruhi bagaimana dampak hormon, growth hormon dan sebagainya terhadap pertumbuhan dan pembelahan sel. Nah, karena pembelahan sel nggak pas sehingga nanti terjadilah kanker. Jadi terutama kalau alkohol itu ya larinya ke kanker liver, kanker pankreas, kolon dan sebagainya. Termasuk prioritas pelayanan Kemenkes itu masuk semua, jadi jantung terpengaruh, stroke apalagi, termasuk urologi, ginjal, gagal dan sebagainya. Luar biasa, keren jawabannya, Bang Rod. Ya. Oke, mungkin ini Bang Rod sebagai penutup ya. Kita kalau misalnya teman-teman ini nanti mau belajar banyak tentang ilmu perdarahan, tentang darah, sel dan macam-macam ini, kira-kira kita bisa kemana nih Bang Rod? Gitu ya, bisa. Iya. Mungkin tidak ada salahnya saya jawab secara pasti ya. Silahkan datang, apa istilahnya ya, pelajari dulu di online. Mungkin datanglah ke Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Teknologi Bank-Darah. Keren, mantap. Beliau kaprodinya ternyata. Luar biasa. Punya titik-titik lah. Ya, luar biasa. Bang Rodi, sebagai penutup di session podcast kita, mungkin barangkali Bang Rod bisa memberikan closing statement Bang Rod untuk teman-teman semuanya. Closing statement-nya, karena ini hubungannya sama alkohol ya, blood and alcohol ya. Mungkin di unen-unen Jawa itu ada ya. Kadang orang kan bilang hidup itu sadermo mampir ngombe. Betul. Jadi jangan sampai disalahartikan Ngombe tiap hari minum alkohol terus. Salah besar ya. Jadi salah besar itu Mister Bu. Iya. Itu mungkin ya. Oke, siap. Iya. Biasa sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bang Rod ya, untuk Kapro di TBD loh. Oh iya. Kami tunggu teman-teman untuk dapat bergabung di Poltekkes Kemenkes Semarang. Mungkin kita cukupkan Ya, untuk nanti next ketemu lagi ya Mister Tuh ya. Siap. Ya, nanti kita akan ketemu lagi dengan topik yang berbeda, pastinya lebih menarik lagi pembahasan kita. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Pamit undur diri. Saya Mr. Good. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.